Mbak Bung Karno cinta banget sama bangsa Indonesia, sama rakyat Indonesia gitu. Apa yang saya sekarang seperti nangis gini, dulu Bung Karno juga nangis peluk saya. Dia sedih karena rakyatnya dibunuh gitu ya. Jenderal-jenderalnya dibunuh. Rakyatnya yang dia cinta gitu, dari yang nggak berdaya sampai jadi bangsa yang bermartabat lah. Tapi terus dihancurkan gitu kan, sedih ya. Ya, jadi harapan saya sebagai saksi sejarah jangan sampai terulang lagi. Jangan lagi pertumpahan darah terjadi di bangsa Indonesia ini. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Philip di Rumah Kebudayaan Nusantara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya juga teman-teman pasti tahu beliau ini siapa. Beliau adalah salah satu anak dari Bung Karno, yaitu Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat? Sehat. Sedang sibuk apa, Bu? Saya sedang mempersiapkan suatu pagelaran di Bali. Iya, Mbak. Nah, boleh dibocorin sedikit tentang apa tuh seni pentasnya? Seni tari. Seni tari ya? Ya. Oke, berarti sampai sekarang masih menekuni seni dan budaya, Bu, masih eksis Iya, ya? iya. Nah, ini kita memasuki bulan September dan tentunya September itu memiliki memori yang cukup mendalam bagi Ibu Sukmawati dan keluarga. Ya. Nah, Ibu yang teringat jika memasuki bulan September itu apa sih, Bu? Ya, pastinya suatu tragedi terkelam dan terpahit dalam catatan buku riwayat bangsa Indonesia ya. Yaitu yang juga selalu disiarkan di media lah ya, yaitu peristiwa G30S itu. G30S. Ya. Pada saat itu Ibu umur berapa? Di tahun 65 saya umurnya 14 tahun, ABG gitu. Iya, ABG teenagers. Nah, Ya. Kita tahu 30S itu adalah peristiwa kelam yang semua orang juga, mungkin saya pribadi dari kecil juga sudah ada di pelajaran sejarah. Nah, untuk yang sebenarnya terjadi, apakah memang seperti yang diceritakan di buku sejarah, khususnya mengenai apa yang dialami oleh Bung Karno ya, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Diceritakan seperti apa? Apa yang saya alami ya. Iya. Karena pada waktu itu kan saya masih sekolah SMA ya. Iya. Itu satu pagi itu karena kami yang bersekolah tuh 3 anak ya. Yaitu saya dengan kakak saya yang sudah almarhumah Ibu Rahma dan Pak Guru. Itu tinggal di istana. Lalu suatu pagi kami dilarang untuk bersekolah karena ada berita bahwa ada beberapa jenderal diculik gitu. Terus belum pasti bagaimana kabar beritanya, cuma baru itu infonya bahwa ada beberapa jenderal diculik. Jadi itulah kenapa kami dilarang untuk bersekolah, dan karena juga di sekitar istana itu, di luar pagar istana ya, itu sudah ada tentara-tentara tidak dikenal yang berjaga-jaga. Kemudian saya mengintip dari jendela bahwa menuju ke luar pagar istana ya, dan memang betul banyak sekali tentara-tentara tak dikenal gitu sedang berjaga-jaga di luar pagar istana gitu. Dan sangat mencekam ya, karena kok ada berita yang tidak mengenakan, ada jenderal yang diculik. Kemudian saya tanya kepada pengasuh saya gitu, Bapak di mana? Gitu. Oh, rupanya Bapak masih ada di kediaman
Ibu Dewi pada waktu itu. Jadi kalau malam Bapak biasa menginap di rumah kediaman Ibu Dewi, istri beliau. Jadi belum sampai di istana. Karena setiap pagi kalau kita mau ke sekolah, biasanya Bapak sudah kembali, sudah ada di kantornya di istana, dan kita sebelum pergi sekolah memberikan ciuman pada beliau. Tapi kali ini Bapak belum sampai di tempat gitu. Terus saya ngintip lagi di bagian dapur dalam di istana, itu memang terlihat sepi. Biasanya kan ada ajudan-ajudan Bapak, ring 1 ya, sudah siap ada di dapur istana, terus dia di sekitar situlah. Tapi ini sepi gitu. Hanya ada satu tentara dengan pakaian pakaian dinas lapangan. Jadi siap pakaian tempur ya, siap dinas tempur gitu. Itu ada di istana. Itu satu juga yang tidak biasa. Karena biasanya yang masuk ke dalam istana itu tidak ada memakai PDL, pakaian dinas lapangan, tetapi selalu kan pakaian dinas harian kalau nggak keliru gitu. Jadi, dan memang saya nggak pernah lihat wajah dia gitu. Jadi memang betul ini mungkin pimpinan dari tentara yang nggak dikenal masuk ke dalam istana. Itu jadi betul-betul satu keadaan yang mencekam. Kemudian kami hanya boleh menunggu saja apa yang akan diinstruksikan dari pengawal, dan pengawal pun berkoordinasi dengan komandannya ya. Gitu. Jadi baru siang hari itu, akan sore kita baru bisa keluar istana. Gitu. Jadi dalam keadaan memang yang mencekam karena kita tidak tahu siapa ini tentara. Pokoknya memang tentara yang tidak dikenal. Gitu. Oke, pada hari tersebut muncul, tadi menarik ya, ada tentara yang tidak dikenal. Nah, tentara tersebut apakah di hari-hari sebelumnya juga sudah terlihat? Nggak ada. Biasanya kan biasa aja, nggak ada yang jaga-jaga di luar pagar istana. Tapi memang betul-betul tentara yang tidak dikenal. Jadi tidak jelas identitasnya dari mana gitu, kesatuan apa gitu. Jadi itulah yang membuat kita merasa dalam suasana mencekam. Dan setelah keluar kita pergi ke rumah ibu di Jakarta Selatan. Nah, tentara tersebut apakah membawa senjata lengkap juga selain pakaian tempur? Ya, kalau PDL itu kemudian ada pistol ya. Iya. Ada pistol di uniformnya tersebut. Dan di depan itu juga bersenjata gitu ya. Kelihatannya saya lihat sih seperti bersenjata. Apakah ibu dan keluarga juga mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan dari para tentara yang tidak dikenal tersebut? Enggak, karena yang di dalam istana itu hanya satu orang. Iya. Tapi saya juga lihat di halaman istana juga suatu keadaan yang nggak biasa, yaitu ada truk ya. Dan biasanya truk tidak boleh masuk ke dalam istana, tapi nggak tahu ada truk di dalam istana. Tapi akhirnya itulah, siang itu kita bisa lolos, bisa keluar dari istana dan menuju ke diaman ibu kami. Nah, kemudian dari situasi yang mencekam di dalam istana itu juga terjadi di luar sana. Dan akhirnya apa yang kita sebut saat ini adalah G30S. Kemudian kejadian tersebut meninggalkan bekas trauma yang berat atau tidak? Iya sekali, betul-betul sebagai suatu luka kejiwaan, trauma ya bagi kami untuk dalam keadaan bertahun ya. Gitu, karena suasananya jadi aneh lah. Kemudian suasana politik ya, waktu itu kan terasa sekali bahwa kemudian ada serangan-serangan politik kepada Presiden Soekarno pada waktu itu gitu, sampai akhirnya beliau dilengserkan gitu dengan segala macam cara lah. Dan keadaan kami di sekolah pun juga menjadi seperti dikucilkan ya, karena kemudian ada
suatu gerakan aksi-aksi demo dari siswa-siswa untuk mendemo ke istana gitulah. Jadi keadaan bagi keluarga presiden pertama ini menjadi mencekam, dan juga terasa mulai orang-orang tuh mulai menjauh gitu dari kita gitu. Ya itulah yang terjadi kurang lebihnya bagi kami yang merasakan. Kemudian dalam hal ini kan pada saat itu Ibu umur 14 ya. Nah, sudah cukup mengetahui hal-hal apa yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan istana khususnya negara itu kan. Nah, bagaimana perasaan Ibu melihat dalam hal ini Bapak atau Bung Karno? Waktu itu setelah itu kan Bapak pergi. Kami waktu sore hari itu sempat ke Halim, karena ternyata Bapak berada di situ dengan beberapa panglima yang ada waktu itu, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara ya. Kemudian Menpangatnya kan nggak ada, Pak Yani nggak ada. Terus kami memang dipanggil oleh beliau untuk menghadap beliau, karena kami diarahkan untuk ke Bandung, menginap di sana untuk beberapa saat di Bandung dengan ibu, karena ibu sedang berada di Bandung. Dan waktu itu ketika saya sampai di Halim dan masuk ke ruangan beliau gitu, di suatu rumah, terlihat sekali wajah beliau tuh sangat lain ya. Sangat lainnya itu suatu ada duka yang di mata beliau, ada duka, dan kemudian semacam ada shock ya. Karena wajahnya tidak berseri, betul-betul bukan wajah yang biasa saya lihat gitu, bahwa ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Kemudian kami setelah berciuman, kemudian ya beliau memberikan arahan bahwa sebaiknya kalian berangkat ke Bandung untuk tinggal beberapa saat dengan ibu itu. Jadi kami kemudian pergi ke Bandung naik helikopter. Apakah sebelum kejadian tersebut Bu Sukma sendiri pada waktu itu melihat Bapak didatangi oleh beberapa orang yang mungkin terlihat aneh atau tidak biasa? Ya, waktu di lingkungan itu ring 1 ya. Jadi Bapak berkumpul dengan ada Menpangal dan Menpangau. Kemudian ada beberapa menteri kalau nggak keliru yang hadir. Ya itu gitu. Jadi pastinya orang-orang asing itu yang bukan di ring 1 tidak diperkenankan untuk mendekat dengan beliau kan. Gitu. Kemudian terakhir kapan setelah kejadian tersebut Ibu Sukma bertemu dengan Bapak Bung Karno? Setelah mulai mereda ya, sudah mulai mereda dan Bapak kembali dari, kalau nggak keliru dari Bogor mungkin, Istana Bogor, atau pokoknya setelah kembali di Istana Jakarta, ya itu keadaan sih seperti nggak terlalu mencekam lagi seperti awal, tapi sudah seperti berjalan sebagaimananya pemerintahan berjalan. Tapi saya menilai bahwa kok ada yang tidak terlihat gitu. Biasanya kan beliau itu di kantornya itu kan hanya di teras ya, di teras istana kantornya. Kemudian berdiskusi gitu, atau bisa disebut rapat gitu dengan kabinetnya, itu biasanya di teras itu gitu. Nah ini kok tidak ada terlihat, beberapa menteri nggak terlihat gitu loh, dan suasananya udah nggak terlalu ramai, tapi ada masih yang berkunjung ke beliau untuk mendiskusikan apa yang terjadi, kira-kira mungkin begitu ya. Jadi ya ada suatu yang tidak
tidak seperti biasanya lah gitu. Kemudian tadi Ibu bilang ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Nah, apa yang Ibu lihat dari yang dilakukan oleh Bapak? Kenapa begitu besar hati Bung Karno sehingga rela berkorban untuk? Ya karena ternyata setelah itu informasi kan terus masuk ya ke saya sebagai putrinya beliau gitu, bahwa sudah terjadi pembunuhan terhadap beberapa jenderal. Kemudian di TV kan juga diberitakan ya dengan lengkap apa yang terjadi. Itu kan merupakan suatu tragedi yang sangat membuat kita traumatik ya dengan demikian. Terus ya mulai terdengar bahwa terjadi pembunuhan di beberapa kota, di pelosok desa gitu. Itu mulai kami dengar gitu. Terus semakin ya seperti menteri-menteri semakin tidak terlihat gitu. Jadi kita juga dengar bahwa ada beberapa menteri sudah ditangkap gitu. Itu semua kan menjadi sesuatu yang dirasakan tidak baik ya, dan betul-betul membuat kita trauma gitu. Bahwa Bapak akhirnya akan dilengserkan lah kurang lebihnya gitu dengan keputusan dari MPRS. Dan itulah kejadiannya. Kemudian masih ada kekuatan politik Bung Karno gitu yang tidak suka dengan gerakan 30S tersebut. Kemudian juga tidak mendukung lah artinya dengan gerakan tersebut. Tapi kenapa Bung Karno dibeginikan, mau dilengserkan secara politik, itu menjadi suatu keadaan yang sangat menegangkan ya, karena ada yang pro dan ada yang kontra kepada presiden pertama gitu. Nah, terjadinya genosida di mana-mana itu, di beberapa daerah Jawa, Bali, Sumatera dan Indonesia lainnya, itu betul-betul membuat semacam pukulan kejiwaan bagi Bapak ya, bagi Bung Karno. Kemudian ada sih kenapa tidak harus diadakan aksi menentang kebijakan presiden. Waktu itu sudah sampai disahkan bahwa presiden kedua itu Soeharto gitu ya. Kenapa tidak akan membuat suatu aksi perlawanan terhadap Soeharto gitu Pak. Sebelum jadi presiden juga sebagai pengemban, waktu itu pengemban SP 11 Maret yang dinilai tidak sebagaimana mestinya dia melakukan surat perintah tersebut. Tapi Bung Karno tidak mau terjadi konflik yang berlarut-larut sehingga terjadi suatu pertumpahan darah lagi, karena sudah terjadi genosida ya yang besar gitu. Jadi Bung Karno itu sudah tahu bahwa beliau ini artinya dikudeta untuk alih kekuasaannya diambil oleh yang namanya waktu itu Soeharto, sehingga sampai akan diresmikan untuk menjadi presiden kedua. Bung Karno lebih baik saya akan mundur karena tidak akan lagi terjadi pertumpahan darah, karena sudah terjadi pembunuhan massal yang sangat membuat beliau sangat sedih. Ya, dalam hal ini juga dipermainkan juga ya perasaan dengan harus memilih antara rakyat dengan kekuasaan dihadapkan ya. Iya. Nah, kita beranjak ini akhirnya Bung Karno lengser dan digantikan oleh Pak Harto. Ya. Dan kita tahu rumor yang berkembang bahwa yang menyusun rencana ini adalah, ya mohon maaf, kita hanya membaca dan referensi dari luar sana, adalah Bung Harto, Pak Harto sendiri. Ya, betul. Karena akhirnya saya juga terus mempelajari ya, mengikuti pelajaran politik yang sangat rumit ini.
siapa sih behind apa yang namanya perubahan kekuasaan ini gitu. Akhirnya dari masukan-masukan, referensi tahun bertahun kita semakin jelas mendapatkan jawaban yang terang benderang itu dari referensi para pelaku, terus para saksi sejarah, kemudian juga pengamat politik dari dalam dan luar negeri. Itu semua referensi saya baca, saya pelajari. Jadi saya semakin memahami gitu. Karena ini orang menulis itu kan butuh mood ya, butuh waktu untuk menuliskan. Jadi bertahun-tahun ya baru ada buku yang dari pelaku ini, baru ada buku dari saksi-saksi sejarah ini ataupun pengamat-pengamat politik gitu. Itu prosesnya bertahun baru saya bisa kumpulkan, saya pelajari. Walaupun secara pedoman awal itu saya kan juga akhirnya membuat ini ya, kesimpulan akhir ya. Betul. Ini buku yang saya tuliskan sebagai suatu kesimpulan akhir dari suatu misteri atau teka-teki yang terjadi sebagai tragedi kemanusiaan yang terpahit, terkelam bagi bangsa Indonesia. Itu saya sudah simpulkan bahwa memang terjadi suatu kudeta merangkak. Kudeta merangkak ini adalah suatu istilah yang menjadi awal pedoman saya untuk berpegang pada pedoman tersebut, yaitu dari Cornell University membuat suatu Cornell paper itu yang sudah menyatakan di tahun 65 itu bahwa yang terjadi di Indonesia adalah bukan kudeta PKI tetapi kudeta militer gitu. Jadi itu yang saya pegang, tapi kan untuk semua itu berproses menjadi suatu tulisan itu kan bertahun-tahun. Jadi akhirnya bertahun-tahun saya membaca segala macam referensi, kesimpulannya demikian. Memang betul apa yang dianalisakan oleh Cornell University itu betul gitu loh. Jadi memang untuk Indonesia yang tega melakukan pengalihan kekuasaan ataupun kudeta tersebut adalah Mayor Jenderal Soeharto yang waktu itu adalah Pangkostrat, tetapi dalang dari semua kudeta yang terjadi di dunia ini itu biasanya pakarnya adalah memang CIA dari Amerika. Gitu. Sebelum kita lanjut ke CIA nih Bu ya, tadi menarik apa yang disampaikan bahwa dalang kudeta adalah militer. Nah pada saat itu apakah semua militer juga menjalankan kudeta tersebut atau hanya mungkin dari sisi? Enggak, sebagian saja. Karena banyak juga yang seperti teman-temannya Soeharto aja yang sebetulnya tadinya sahabatnya ya, agaknya sih komplotannya gitulah, teman dekatnya itu dia ingkari gitu, sampai dia tega bahwa teman-temannya itulah yang berbuat penculikan dan berkhianat kepada presiden pertama gitu. Jadi dia mengingkari bahwa sebetulnya dia terlibat, Soeharto itu terlibat, dan dia tega menyalahkan teman-temannya melakukan suatu pengkhianatan kepada Presiden Soekarno gitu, sampai menghukum mereka di penjara, kemudian ada yang sudah dieksekusi. Seperti saya kemudian pelakunya saya berdiskusi sempat bicara ya. Dan dia menuliskan pledoi dan juga dia terbitkan pledoi tersebut menjadi buku gitu. Itu saya pelajari bahwa dia menyatakan bahwa dalang dari G30S itu tentang penculikan, pembunuhan para jenderal itu adalah Soeharto gitu, karena dialah pelaku yang berkunjung ke Soeharto pada waktu di rumah sakit untuk melapor. Dan itu pun saya bicara langsung pada dia apa yang terjadi pada waktu itu ya, dia selalu bilang seperti yang dia katakan di pledoi ataupun yang ditulis di bukunya, bahwa dia bertugas untuk menculik dan akhirnya membunuh para jenderal, dan itu semua adalah instruksi arahan dari
Soeharto gitu. Benar ya, jadi kudeta militer tetapi didalangi oleh salah satu ya Pak Harto itu sendiri. Kemudian tadi Ibu menyinggung soal CIA. Dalang dibalik semua ini adalah CIA dan base-nya adalah USA. Apa sih yang mereka inginkan dari negara kita? Kenapa bisa memporak-porandakan yang memang sejatinya pada saat itu sudah tentram, Bu ya? Enggak juga tentram. Kita pada waktu itu kondisi politik itu memang agak tegang ya, karena gini, di kawasan ASEAN ya, Asia Tenggara ini terjadi suatu perang besar, yaitu perang Vietnam. Perang Vietnam itu sangat mengganggu daripada perkembangan pembangunan di seluruh kawasan ASEAN gitu. Jadi Indonesia, Bung Karno terutama, beliau ini kan pejuang kemerdekaan ya. Jadi beliau prinsipnya akan selalu membantu setiap pejuang kemerdekaan di negara-negara sahabatnya. Negara-negara sahabat itu adalah Asia Afrika. Yang kita sudah membuat suatu konferensi Asia Afrika di mana seluruh negara-negara yang masih terjajah ataupun baru merdeka itu membuat suatu komunitas tersendiri untuk membahas masalah-masalah ataupun apa saja yang harus dibangun bersama. Di luar suatu superpower yaitu Amerika dan waktu itu Uni Soviet. Gitu. Jadi kita mempunyai komunitas tersendiri, terdiri dari itu bangsa-bangsa yang baru merdeka atau masih belum merdeka. Ya pasti yang belum merdeka kita mempunyai solidaritas untuk membantu kemerdekaan mereka. Gitu. Jadi Vietnam yang mau bersatu itu juga mau merdeka itu harus kita bantu. Jadi Bung Karno lebih berpihak kepada tokoh kemerdekaannya itu Ho Chi Minh. Kemudian juga Bung Karno menentang politik luar negeri Amerika untuk adanya perang Vietnam tersebut. Nah itu tidak disukai oleh Amerika gitu loh. Jadi siapapun yang tidak suka adanya perang Vietnam lah gitu ya, itu adalah pimpinan bangsa yang harus digeser, harus dilengserkan. Itu udah suatu policy mereka gitu. Jadi selain dari politik tersebut juga untuk memudahkan mengambil sumber daya kita juga. Ya juga ada secara ekonomi supaya juga pastinya mereka mendapat untung, mengeruk untung begitu. Dan setelah berjalannya pemerintahan Pak Harto dalam hal ini, kemudian kabarnya Bung Karno juga sedikit masih ditekan dan juga dipersulit. Pada saat itu Bung Karno sedang sakit juga, Bu ya. Dan beberapa pengobatan yang seharusnya bisa dapatkan perawatan tapi malah tidak bisa. Ini padahal harusnya founding father ya. Ya tapi begitulah ya, yang terjadi lama-lama Bung Karno itu distatuskan tahanan rumah ya, gitu loh. Jadi tidak boleh lagi keluar-keluar, keliling-keliling, keluyuran, itu nggak bisa. Jadi sebagai status tahanan rumah dan diadakan interogasi, ya, penyelidikan lah ya terhadap Bung Karno terkait dengan peristiwa G30S lah, kemudian juga yang lain-lainnya dari suatu tim pemeriksa dari tentara Angkatan Darat gitu. Jadi ada waktunya Bung Karno tuh diperiksa gitu. Dan pada saat itu juga. Nah waktu sakit Bung Karno itu kan sakitnya adalah yang parah ginjal ya. Betul. Jadi ginjal Bung Karno itu hanya berfungsi satu, sedangkan satu ginjal itu sudah agak rusak. Jadi keadaan fisiknya memang sudah tidak sehat. Kemudian juga memang perawatan dari pemerintah ada tapi tidak sebagaimana mestinya. Seolah-olah ada tim dokter kan gitu ya. Hebat banget ada tim dokter ini macam-macam itunya bagiannya. Tetapi yang selalu kontrol periksa datang itu hanya malah saya dengar katanya dokter hewan gitu loh.
saya nggak terlalu periksa benar apa tidaknya, saya hanya mendengar katanya dokter hewan dan itu tentara, dokternya dari tentara. Nah, yang selalu memberikan obat-obat, saya juga kurang periksa obatnya apa bener apa enggak gitu ya. Tetapi juga artinya gini loh, waktu itu belum ada kalau nggak keliru alat cuci darah di Indonesia. Tapi saya dengar ada luar negeri yang menawarkan bahwa Presiden Soekarno yang ginjalnya sakit itu supaya dirawat di luar negeri. Tapi itu izin Presiden Soeharto kan, dan tidak diberi izin untuk berobat ke luar negeri gitu. Nah kemudian saya juga mengamati dan kemudian menilai bahwa bapak saya ini kan suka minum obat ya, macam-macam lah, vitamin lah atau segala macam, itu biasa waktu masih lebih sehat ya. Itu minum obat itu kan sampai mungkin 10 lebih macam-macam obat. Sekarang saya lihat di tangannya tuh banyak gitu, terus diminum sekaligus gitu ya. Terus menurut pengetahuan saya bahwa kalau sakit ginjal itu semua obat tuh bisa menjadi racun karena tidak tersaring dengan sebagaimana baiknya gitu. Jadi akan menjadi racun. Nah, itu juga selalu jadinya kan semakin fisiknya menjadi tidak sehat. Tapi bahwa ada kan, ini baru aja berita dari keponakan saya yang juga pasti mendengar dari orang tuanya ya, atau dari bibinya atau tantenya, bahwa kita menceritakan bahwa memang eyangmu itu jadi dibunuh secara pelan-pelan oleh pemerintahan Soeharto yang memang berharap begitu, Bung Karno itu makin tidak sehat dan makanya akan berakhirlah wafat begitu. Ya, itu yang kami ceritakan. Jadi sekarang kalau keponakan saya cerita begitu ya itu juga cerita dari orang tuanya atau dari tantenya gitu. Tapi itulah memang yang terjadi, bahwa perawatan maksimal itu ya tidak ada gitu. Dan kalau obat itu belum tentu yang benar gitu, ya semuanya memang obat jadi racun untuk ginjal yang sakit. Setelah apa yang Ibu lihat pada saat waktu itu, apa yang dialami oleh Bapak, terus apa yang Bapak lakukan untuk negara, kemudian dalam hal ini khususnya Pak Harto, kok tega memperlakukan Bapak seperti itu? Gimana tuh? Ya ternyata kan memang ada orang yang tega ya. Memang itu selalu menjadi pemikiran kita yang normal ya, yang cinta pada Bung Karno gitu ya. Pasti kita nggak masuk akal deh, kok tega sih sama pejuang kemerdekaan, kepada proklamator kemerdekaan, kok berbuat yang jahat begitu ya. Tapi ya harus dimaklumi bahwa di dunia ini orang jahat kan ada aja di mana-mana gitu. Dan ternyata orang jahat itu salah satunya bernama Soeharto gitu. Ini jauh di lubuk kecil hati Ibu ya. Kalau saya mendengar cerita itu kan sungguh luar biasa ya. Ibu dendam sih? Kalau dulu sih ya saya masih ada dendam gitu ya. Tapi sekarang kan dianya udah nggak ada gitu ya. Sudah, ya udah selesai gitu. Ya sangat ada lah dendam, namanya bapak saya yang tercinta, kemudian pemimpin saya yang tercinta gitu ya. Itu dibegitukan ya pasti banyak orang yang sakit hati. Dan saya pun juga. Dan ada juga dendam di hati saya, tapi setelah Soeharto wafat ya sudah hilang. Artinya bisa melepaskan lah ya, biar sama-sama tenang juga kan Bu ya. Nah kemudian pada saat itu apakah selain Bapak yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari negara, Ibu dan juga keluarga-keluarga yang lain mendapatkan perlakuan yang sama? Iya pastinya kan. Ya artinya kalau kita mau pinjam uang di bank pasti tidak dikasih
nggak dikasih begitu. Itu bukan hanya kepada keluarga Bung Karno aja, tapi dengan teman-temannya yang dekat juga diperlakukan begitu gitu loh. Terus kalau seperti kakak saya Guntur sama Ibu Mega itu kan karena aktivis Ormas GMNI yang mendukung Presiden pertama Bung Karno, itu juga dapat perlakuan seperti di drop out dari universitas gitu. Terus untuk aktivitas politik gitu juga tidak diberi izin. Dulu kan kalau mau bikin apapun aktivitas publik itu kan harus minta izin pada Kodim gitu loh. Jadi kalau nggak Kodim tidak mengizinkan ya kita nggak bisa gitu. Kalau sekarang kan paling tidak melaporkan ya. Kalau ini mesti ada izin, boleh atau tidak. Dan itu disortirkan apa aja, maunya pentas, teater, isinya apa aja gitu. Jadi yang satu represif lah waktu rezim Soeharto itu kan pemerintahan diktator militer ya. Jadi terasa sekali represif dan koruptif. Koruptif itu luar biasa itu. Jadi kita tahu ya sebenarnya perbuatan kekuasaan itu untuk apa sebenarnya. Dan kemudian juga setelah Bung Karno wafat, beliau pernah pada wasiatnya mengatakan ingin dimakamkan di bawah pohon rindang di Bogor. Tapi pada pelaksanaannya Bung Karno dimakamkan di Blitar. Setakut itukah Pak Harto? Ya ternyata begitu, dan memang dengan niat bahwa untuk dikucilkan ya. Untuk menjauhkan dari masyarakat supaya tidak bisa bukan saja masyarakat Indonesia yang cinta pada Bung Karno, tetapi juga kepada masyarakat dunia internasional. Karena seandainya kan layaknya Bung Karno tuh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya, dengan para pahlawan lainnya gitu kan, yang layak ya, bagus gitu. Disitulah walaupun beliau maunya sih di halaman rumah sendiri di Bogor, itu yang sesuai keinginannya sendiri. Bung Karno maunya sih di halaman rumahnya sendiri di Bogor. Tapi kalau pemerintah kan selayaknya menempatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi itu kan jadi bisa ada suatu acara yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah itu Soeharto kan nggak mau. Artinya kalau ada tamu-tamu agung datang bisa memberikan bunga ke makamnya Presiden Soekarno kan gitu, diacarakan oleh pemerintah. Nah itu dia nggak mau, jadi lebih baik di jauh sana dikucilkan dan sudah lepas dari dunia internasional untuk berkeinginan menaburkan bunga kepada Presiden Soekarno gitu. Walaupun demikian di Blitar pun sekarang menjadi suatu tempat yang seperti masyarakat Indonesia hampir semuanya berbes-bes akan selalu ziarah datang ya. Orde Lama sudah berganti dan sudah berakhir. Kemudian apa yang Ibu lihat mengenai dinamika politik? Orde Lama pimpinan Bung Karno itu kan mewariskan suatu awal daripada pembangunan ya. Awal pembangunan itu macam-macam. Kita dulu masih belum punya bangunan yang bagus-bagus. Artinya airport belum bagus gitu, dimanapun juga sudah ada, kira-kira belum lengkap, tapi awal dari suatu pembangunan dari Indonesia sudah berjalan. Kemudian juga suatu sistem-sistem yang sangat manfaat seperti urusan konteksnya dengan nasionalisme kita. Kemudian kan harus diwujudkan implementasinya. Kita sebagai bangsa Indonesia kalau ke luar negeri harus ada identitas dong. Identitasnya kan paspor. Paspormu kamu warga negara mana gitu kan. Itu artinya kamu bangsa mana gitu kan. Jadi itu suatu sistem kewarganegaraan itu penting. Dia harus dipunyai oleh semua bangsa di dunia yang menjadi
anggota PBB apalagi gitu kan. Jadi kurang lebihnya ada warisan-warisan yang sudah disistemkan dan tidak bisa dihilangkan, harus demikian. Kemudian kita tahu kekuasaan yang dahulu kita dibarengi sistem politik dengan militer. Nah, pada saat ini juga ada beberapa tokoh militer yang mengatakan bahwa TNI telah disusupi komunis. Bagaimana menurut Ibu? Itu kecemasan pimpinan TNI ya rupanya ya. Ya terserah aja, kalau dia punya pendapat begitu silakan aja, itu opini pimpinan di TNI gitu. Karena semua politisi dari partai yang sah ataupun sudah tidak ada gitu, itu kader-kader itu kan semua bergerak ya. Semua bergerak, jadi di mana bisa menyusup ya menyusup, bisa saja gitu loh. Jadi seperti saya juga bisa bilang bahwa bukan TNI disusupi PKI saja, bisa saja TNI disusupin oleh radikalisme ya, atau calon-calon teroris, kan bisa ya gitu. Yang sekarang sedang dengan kejinya beraksi lagi. Ya, radikal dalam hal ini juga. Dalam hal ini dari peristiwa 65, apa yang bangsa ini bisa petik dan jangan sampai terulang lagi? Ya pastinya kami berharap dari generasi yang menjadi saksi sejarah jangan lagi sampai terjadi, karena betul-betul suatu tragedi yang menyedihkan ya. Dan kasihannya adalah kenapa Bung Karno sangat sedih dan shock gitu ya, karena Bung Karno suka sedih. Bung Karno cinta banget sama bangsa Indonesia, sama rakyat Indonesia gitu. Apa yang saya sekarang seperti nangis gini, dulu Bung Karno juga nangis peluk saya. Dia sedih karena rakyatnya dibunuh gitu ya. Jenderal-jenderalnya dibunuh. Rakyatnya yang dia cinta gitu, dari yang nggak berdaya sampai jadi bangsa yang bermartabat lah. Tapi terus dihancurkan gitu kan, sedih ya. Ya jadi harapan saya sebagai saksi sejarah jangan sampai terulang lagi. Jangan lagi pertumpahan darah terjadi di bangsa Indonesia ini. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bung Karno dulu adalah lebih sulit melawan bangsa kita sendiri dibandingkan melawan bangsa orang lain, Bu ya. Iya, kadang kita kan nggak habis pikir ya. Buat kita yang normal kali ya. Kok bisa sih tega keji terhadap bangsanya sendiri gitu loh. Padahal kita sedang dalam proses membangun suatu bangsa yang lebih maju, lebih bermartabat gitu loh. Lebih terhormat di antara bangsa-bangsa gitu. Terakhir nih, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Saya sewaktu kecil juga selalu mendapatkan tontonan. Dalam hal ini film mengenai G30S. Apakah semua jalan cerita dan adegan yang ada di film tersebut sesuai dengan kenyataannya? Saya kan temennya Mas Arifin ya, sang sutradara. Jadi kita kan selalu sering ketemu gitu di tim ya, Taman Ismail Marzuki, suatu pusat kesenian lah. Ya terus saya waktu sedang menggarap film tersebut ya kurang lebihnya kan saya tanya gimana Mas gitu tentang film tersebut gitu, sebelum selagi menggarap sampai setelah saya lihat juga bagaimana Mas gitu tentang film tersebut. Ya dia komentarnya sih hanya ya inilah kan film pesanan, jadi kalau
Pesanan itu artinya bagaimana mengikuti kemauan yang punya modal itu. Jadi kalau maunya sutradara mau A, yang punya modal itu B, ya bisa jadi B gitu. Dalam hal ini apakah film tersebut juga merupakan alat propaganda dan juga bisa membuat masyarakat terbrainwash? Ya lah, iya pastinya demikian itu untuk film tersebut gitu. Pesan dan harapan Ibu terhadap generasi muda kita saat ini untuk bangsa dan negara. Untuk bukan saja generasi muda ya, generasi yang tua-tua juga pasti berharap sama seperti saya bahwa jangan lagi terulang pertumpahan darah di bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia supaya semakin maju, semakin tangguh dengan segala macam tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena kita memang harus menjadi maju karena revolusi industri ini tidak berhenti sampai di sini ya, kemajuan akan terus tercipta dan kita untuk menjadi bangsa yang bermartabat, bermoral pun juga tidak lepas dari kemajuan itu sendiri. Harapan Ibu ke depan? Indonesia semakin maju dan seperti di sisi olahraga itu sangat membanggakan sekali. Di Asian Games kita sudah ranking 4 ya, itu membanggakan bahwa artinya kemajuan di dalam bidang olahraga semakin meningkat dan semoga juga bukan saja di olahraga tapi di seni budaya. Terus itu kita punya nilai-nilai yang bagus, cantik dan unik ya. Jadi supaya selalu dilestarikan, diamalkan untuk generasi penerus, juga urusan tentang IT yang sangat mendunia itu kita jangan sampai kalah untuk mengetahui ilmu pengetahuan tersebut. Ya. Tadi Ibu juga di awal menyampaikan bahwa mungkin ingin membuat satu tari ya. Selain tari mungkin ada agenda ke depan apa lagi, Bu? Saya lagi fokus itu dulu karena di usia saya yang bertambah ini saya mau mewujudkan suatu cita-cita saya yang terpendam lama. Sekarang saya harus wajib untuk mewujudkan, semoga lancar dan bisa terwujud. Mengungkap tabir sejarah 65. Nah, dari apa yang telah Ibu Sukmawati katakan, kita belajar bahwa jangan sampai kita mengorbankan bangsa sendiri atau rakyat kita sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita bisa lebih maju, seperti apa yang Bung Karno ingin harapkan kepada bangsa ini di masa depan. Terima kasih Bu Sukmawati sudah hadir. Sehat selalu. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di Rumah Kebudayaan Nusantara selanjutnya. Terima kasih.